Maka kembali lagi sama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Harum atau Harum Energi Tbk. Nah, di sini ada direktur utamanya yaitu Reantono Gunara. Kemudian ada direktur yaitu Kenneth Scott Andrew Thompson. Untuk nama kantor mereka ada di Blank Building ya. Kalau kita di sini, nah, kita lihat laporan keuangan ini nilainya itu dia 1 penuh, tapi bentuk itu US dollar. Jadi nanti dikali saja dengan 15 ribuan hingga 16 ribuan. Untuk kasnya ini oke, dia meningkat, piutangnya dia sedikit meningkat, persediaan berkurang ya sekitar 8 jutaan dolar. Dan 8 jutaan dolar kalau kita lihat dari total asetnya dia meningkat, dimana dari 1,6 miliar dolar sekarang menjadi 2,7 miliar dolar. Jadi ini peningkatannya cukup pesat ya. Kita lihat itu kenapa. Untuk total hutangnya sendiri dia dari 458 juta dolar sekarang menjadi 933 juta dolar. Berarti kurang lebih meningkat sekitar 480 juta dolar ya. Apakah nanti ekuitasnya lebih tinggi atau enggak? Untuk ekuitasnya sendiri ini tampaknya peningkatannya lebih banyak. Karena dia sekitar 600-an juta dolar ya kalau kita di sini. Berarti peningkatan ekuitas masih lebih banyak daripada liabilitasnya. Nah, ini masih cukup oke. Untuk pendapatan dari kontrak kita lihat dari 600-an juta dolar sekarang menjadi 900-an juta dolar. Nah, ini adalah angka yang cukup bagus ya. Karena dia mengalami peningkatan. Dan kalau kita di sini tampaknya beban pokok ini cukup tinggi. Beban pokok cukup tinggi sehingga labanya menjadi berkurang ya. Labanya itu kalau kita lihat lagi untuk entitas Indo hanya sekitar 69 juta dolar. Nah, Pak, kemarin mencapai 100 juta dolar, sekarang menurun menjadi 69 juta dolar. Nah, ini masalahnya kalau kita di sini ini hanya di bawah pokoknya. Nanti kita lihat mengapa bawah pokoknya begitu tinggi. Nah, tapi seharusnya kalau bawah pokok begitu tinggi, mereka bayar untuk pemasok itu cukup tinggi. Berarti ini ketika penjualan meningkat, bukan berarti laba meningkat, karena kalau kita lihat dari persediaan pun menurunnya. Ini ada direktur utamanya dan lain-lain. Ini jumlah karyawannya. Tapi karyawannya meningkat drastis. Kalau tidak salah ini kemarin ada apa ya? Ada tambah perusahaan apa itu? Kayak pemunian apa? Pemunian apa itu? Nikel atau gimana itu? Nah, pokoknya ada kemarin di tahap perusahaan. Tapi nanti kita lihat apakah biayanya itu karena perusahaan itu apakah karena perusahaan itu belum bisa memproduksi atau gimana ya. Makanya untuk sementara itu biayanya cukup tinggi. Ini peluang kepemilikan kita lihat. Nah, ini 89. Ini ada beberapa penambahan seperti perusahaan investasi di Singapura yaitu Nikkei International Capital. Nah, itu perusahaan investasi. Lalu ada juga permunian nikel. Nah, memang ya ada permunian nikel kemarin sudah pernah kita bahas. Ini di Provinsi DKI Jakarta, Bruce Speaking Energy. Kemudian ada Provinsi DKI Jakarta juga permunian nikel juga. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa perusahaan baru. Nah, seharusnya beberapa perusahaan baru ini penjualnya belum begitu apa ya. Tetapi memang beban pokoknya itu dia meningkat karena mereka awal tetap ada yang namanya biaya-biaya. Jadi ini agak sedikit wajar. Nanti kita lihat gimana dan tahun depan. Kalau tahun depan masih gini-gini aja, nah itu yang baru menjadi masalah. Kalau tahun ini masih oke aja kalau kami lihat di sini. Total yang di bank dari 143 jutaan dolar sekarang menjadi 189 jutaan dolar. Deposito kita lihat dia ada sedikit peningkatan ya. Peningkatan 2 kali lipat nih. Kalau kita lihat di bank QNB mereka tahu deposito cukup banyak, sekitar 10 jutaan dolar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sangat jarang kami temukan ada perusahaan yang taruh di bank QNB untuk deposito. Tapi macam mungkin ada, tapi dia bukan yang ibaratnya taruh terbanyak di bank itu ya. Nah, mungkin taruh sedikit aja, tapi ini kita lihat paling banyak taruh di bank QNB. Nah, kita nggak tahu apakah bunganya tinggi atau enggak. Mungkin bisa cari tahu sendiri.
Ini berdasarkan pelanggan, kita lihat ada pihak ketiga dan lain-lain. Ini petang usahanya ya. Jika dilihat dari petang usahanya, ini masih cukup oke ya, walaupun sekarang mulai agak macet lah, masih tergolong oke sih. Ya, hanya sekitar $1 juta untuk lebih dari 3 bulan. Ini berdasarkan mata uang, ini mereka terima rata-rata dalam bentuk dolar. Ketika dolar terus menguat, otomatis mereka terus cuan. Nah, itulah intinya ya. Jika kita konversikan ke mata uang rupiah ya. Persediaan kita lihat di sini, dia paling menurun itu batu bara baku. Nah, kalau yang lain itu gak gitu menurun. Ini properti penambangan, ada tambang produktif, ada tambang dan konstruksi. Sekarang tambang produktifnya itu $211 juta. Nah, kemarin itu hanya sekitar $41 juta ya. Nah, jika dilihat dari sini, ini berarti cukup bagus nih untuk yang tambang produktif ya. Lagi pula makanya penjualannya pun meningkat juga ya. Jadi kita agak tahu nanti ke depan itu gimana. Tapi ini kalau kita lihat ini anak usahanya ini cukup banyak seharusnya ya. Seharusnya untuk persediaan gak gitu masih oke aja. Kecuali yang punya tambang satu aja. Itu agak sedikit takut ya. Kalau cadangan itu berkurang. Ya, ini kita skip. Ini kita lihat nama pemegang sahamnya, ini paling banyak itu PT Karunia Bara Perkasa sekitar 79,79%. Yang lainnya itu agak kecil, tapi intinya itu bukan ini ya. Kita gak perlu pikir kalau yang lainnya itu kecil, kita perlu tahu itu yang PT batu bara itu dia. Nah, itu dia yang pemegang saham terbesar itu, PT-nya itu dia dimiliki oleh siapa. Nah, kan itu hanya sebuah permainan ya, hebatnya ini dimiliki oleh PT ini, tapi kita kan nggak tahu pemiliknya itu sebenarnya siapa. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, penjualan ekspor. Oh, penjualan ekspor menurun. Yang ini batu bara, nikel mete sama ferronikel yang meningkat ekspornya. Data ekspornya diselamatkan oleh itu ya. Pendapatan sewa, ini pendapatan sewa pun meningkat. Jadi salah satu alasan mengapa kemarin kami bilang perusahaan ini cukup ekspansif, karena mereka memang membuat produk lain, dan produk lain itu tanpa ekspornya itu cukup diminati juga. Nanti kita lihat itu ke depannya itu dia gimana, apakah walaupun peningkatan ekspor dia bebannya itu jadi begitu banyak. Dan kalau kita lihat di sini batu bara industri dia bebannya gak gitu banyak. Ferronikel dan nikel mating yang bebannya ini cukup banyak, 400-an jutaan. Nah, kita gak tahu, tapi ini ada pembelian ya sekitar 163 jutaan. Nah, seharusnya persediaan ini meningkat, tapi persediaannya malah berkurang. Ini sebenarnya agak susah ya. Kalau dia tambah produk baru cuma hanya untuk rugi, itu agak susah. Itu agak susah menurut kami. Nah, tapi nanti kita lihat ke depan, seharusnya awal-awal mungkin mengalami kerugian, tapi lambat laun efisiensi dan yang lain sebagainya, peningkatan harga jual seharusnya bisa jadi meningkat. Kita lihat saja ke depan itu gimana. Kalau memang percaya ya tergantung pandangan masing-masing, keputusan masing-masing ya. Ini gaji dan kesejahteraan karyawan dia masih meningkat, berarti masih oke sih. Pendapatan lainnya adalah pelepasan aset tetap gak gitu banyak, masih tergolong oke. Beban lainnya kita lihat. Perubahan yang wajar investasi awal pada aset kombinasi bisnis $30 juta. Nah, dari mana datangnya itu ya? Ini beban bunga dari pinjaman, kita lihat beban bunga aja sekarang sudah begitu tinggi.
Ini segmen operasionalnya bisa dari sini. Ini ada penambangan, ada sewa dan jasa, pemunyian nikah. Pemunyian nikah 29 jutaan dolar saja. Nah, ini tampaknya untuk pertambangan masih lebih menguntungkan daripada pemunyian nikah. Dia masih agak sedikit cuannya di sini ya. 29 jutaan dari 500-an jutaan. Itu agak cukup kecil sih. Tapi kemarin gak ada ya. Jadi nanti kita lihat, ini sebenarnya masih mending mereka ada hasil segmennya, tapi kita belum tahu dikurangi laba ini itu lagi pajak. Nah, nanti kita lihat ke depannya itu gimana aja. Penjualan boleh meningkat, tapi laba perlu diperhatikan ya. Ini kita skip. Pakai itu saya rekomendasikan. Terima kasih, sampai stasiun.